kerajaannya kekal selamanya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yogyakarta, 16 Juli 2023. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang singkat tetapi padat, yang saya beri tema yang datang di akhir zaman itu bukan Tuhan seperti yang di lukisan-lukisan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau saya memberitahu tentang hal ini, bahwa yang datang di akhir zaman itu bukan Tuhan yang wajahnya itu seperti di lukisan-lukisan ataupun patung-patung ataupun berbagai macam karya seni itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat foto atau gambar dari Tuhan Yesus yang selama ini kita tahu, saudaraku, nah nanti yang akan datang di akhir zaman itu bukan Tuhan Yesus seperti yang digambar itu, saudaraku. Itu adalah Tuhan Yesus versi dari imajinasi para seniman. Tetapi yang akan datang di akhir zaman itu Tuhan di dalam kemuliaannya, dan ini susah untuk dilukis ataupun digambar oleh para seniman. Oleh sebab itu saya akan menerangkan kepada saudara mengenai profil wajah, profil diri Tuhan Yesus, bahwa ternyata Tuhan yang akan datang itu bukan Tuhan yang seperti di gambar-gambar yang selama ini kita kenal. Nah, nanti kalau ternyata, saudaraku, orang sudah terlanjur menganggap wajah yang seperti digambar itu Tuhan Yesus, nanti kalau antikris itu menyamar memiliki wajah seperti itu, maka ini sangat berbahaya, saudaraku. Dan wajah yang seperti digambar-gambar itu, orang Timur Tengah banyak yang punya wajah seperti itu, saudaraku. Asalkan rambutnya dipanjangkan begitu, saudaraku, nanti wajahnya akan mirip-mirip seperti itu. Nah, dan menjadi berbahaya sekali ketika nanti di akhir zaman orang itu menganggap bahwa Tuhan yang datang itu nanti wajahnya seperti itu. Nah, ini satu kekeliruan. Makanya di dalam kitab Wahyu pasal 1, Tuhan kemudian menyatakan dirinya secara utuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan yang akan datang, Tuhan yang memimpin kegerakan kitab Wahyu, Tuhan yang akan menghakimi langit dan bumi, Tuhan yang merupakan hakim yang adil. Itu ternyata bukan Tuhan seperti yang ada di gambar-gambar itu, bukan Tuhan seperti yang ada di patung-patung itu, saudaraku. Bahkan nanti di akhir zaman Alkitab itu mencatat antikris itu akan dibikin satu patungnya, saudaraku, dan seluruh manusia disuruh untuk menyembah patung dari yang dianggap Tuhan oleh mereka, saudaraku. Padahal Tuhan itu di dalam kitab Wahyu yang akan menghakimi bumi, yang akan datang secara luar biasa dan dahsyat, itu Tuhan di dalam kemuliaannya. Seperti ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, itu Tuhan yang akan datang. Jadi Tuhan yang akan datang itu bukan Tuhan yang dalam bentuk mini seperti kita ini. Badannya mungkin tingginya cuma 170 atau mungkin sampai dengan 2 meter, saudaraku. Kalau 173 ini seperti saya tingginya, saudaraku. Kalau 2 meter mungkin seperti orang-orang barat, saudaraku. Nah, Tuhan yang akan datang itu bukan Tuhan yang mini seperti kita sekarang ini, tetapi Tuhan yang maha besar, Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa dahulu. Itulah dahulu yang kemudian mempribadi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Dialah Tuhan langit dan bumi. Yang akan datang di akhir zaman itu adalah Tuhan di dalam kemuliaannya, seperti ketika Tuhan mencipta Adam dan Hawa. Itulah yang nanti datang di Wahyu, saudaraku, pasal 1 itu sudah dilukiskan. Dialah Tuhan langit dan bumi.
yang dahulu pernah mempribadi dalam darah daging yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, dialah Tuhan yang dahulu menciptakan manusia serupa dan segambar dengan rupa Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan itu mencipta manusia itu serupa dan segambar dengan kita, serupa dan segambar dengan Allah. Saudaraku, dikatakan dalam kitab Kejadian seperti itu. Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, rupa Allah. Waktu itu, saudaraku. Jadi manusia, saudara, ini dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Nanti ketika saudara itu disempurnakan, mencapai tingkat rohani ruang Maha Kudus, saudara akan dibawa kembali kepada Allah dan ke tahtanya. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Kalau belum sempurna, nanti akan disempurnakan. Saudara, dialah Tuhan yang dahulu menciptakan manusia serupa, segambar dengan rupa Dia sendiri, yang akan datang di akhir zaman. Saudara, yang segera akan kita sambut itu adalah Alfa dan Omega, Tuhan yang maha besar, bukan Tuhan yang mini seperti kita ini, saudaraku. Bukan Tuhan yang menjelma dalam darah daging lagi, tetapi Tuhan di dalam penampilannya sebagai Dia yang maha besar, Dia sebagai Alfa dan Omega. Saudaraku, jadi pahami ya, Tuhan yang akan datang itu bukan Tuhan seperti yang digambar-gambar hasil karya para seniman itu, bukan, saudaraku. Bukan seperti yang dipatung-patung itu juga, saudaraku, bukan. Tetapi Tuhan yang akan datang itu Tuhan yang mencipta Adam dan Hawa, yang dahulu bermanifestasi, yang dahulu telah serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia telah merendahkan diri dalam darah daging, maksud saya. Dia telah mempribadi dalam darah daging yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang akan datang di akhir zaman itu bukan Tuhan seperti yang digambar-gambar itu, bukan Tuhan yang seperti di patung-patung itu, saudaraku, tetapi Tuhan yang maha besar, Tuhan yang dahulu menciptakan Adam dan Hawa. Saudaraku, kita akan melihat penampilan Tuhan sebagai Alfa dan Omega, sebagai Tuhan yang maha besar. Saudaraku, ini sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 sampai 8. Ayo dibacakan Ibu Tami. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Amin, sampai di sini. Jadi ini Tuhan yang maha besar. Kalau Tuhan yang mini, Tuhan yang berada di dalam darah dan daging, saudaraku, ini tidak akan bisa dilihat oleh setiap mata. Saudaraku, tidak akan bisa dilihat oleh semua bangsa di bumi, tidak akan bisa diratapi oleh semua yang ada di bumi. Saudaraku, kemudian ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin. Jadi yang akan datang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8 itu bukan Tuhan yang kecil, tetapi Tuhan yang maha besar. Dia yang menciptakan Adam dan Hawa dahulu. Saudaraku, dalam penampilan seperti itulah nanti Tuhan itu datang. Saudaraku, dan Tuhan yang adalah Alfa dan Omega dicatat di dalam ayat ini, saudaraku, ini dahulu yang mencipta Adam dan Hawa, dan Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta Adam dan Hawa itu dahulu tampil dalam diri seorang manusia sempurna yang bernama Yesus, yang dikandung oleh Maria. Jadi Yesus itu adalah manusia yang bisa merepresentasikan kedahsyatan, kekuatan, kemuliaan Tuhan secara mutlak. Sudah yang dikasih Tuhan. Kemudian Tuhan yang maha besar itu, saudaraku, pencipta Adam dan Hawa itu, Dia mencipta Adam dan Hawa itu serupa dengannya.
artinya manusia-manusia itu, Adam dan Hawa, kemudian keturunan-keturunannya, bahkan sampai dengan Abraham, kemudian Nabi Musa, kemudian saudaraku Israel dan lain sebagainya. Tuhan itu menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Dia sendiri. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah, menurut gambar dan rupanya. Maka ketika Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu pasal 1 itu melihat Tuhan secara langsung, saudaraku, maka Rasul Yohanes ini menjadi repot nyebutnya, saudaraku. Jadi Tuhan itu bentuknya seperti apa itu Tuhan, Rasul Yohanes menjadi sangat repot menyebutnya, bingung. Karena Tuhan sendiri, saudaraku, Dia sudah menciptakan manusia Adam dan Hawa itu segambar dan serupa dengan Dia. Nah, ketika Rasul Yohanes ini melihat Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa itu, saudaraku, dia itu bingung mau menyebut ini sebagai apa. Saudaraku, kemudian Rasul Yohanes yang pernah melihat Yesus secara fisik juga, saudaraku, padahal Yesus itu merupakan Tuhan kita. Tuhan Yesus itu merupakan manifestasi sempurna dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus itu juga adalah anak manusia. Rasul Yohanes pernah melihat Yesus sebagai anak manusia. Maka ketika Rasul Yohanes itu melihat Tuhan pencipta langit dan bumi, itu memang serupa dengan anak manusia. Makanya di dalam kitab Wahyu pasal 1 nanti kalau kita baca, Rasul Yohanes itu ketika melihat Dia yang menciptakan Adam dan Hawa itu, saudaraku, Dia yang adalah Alfa dan Omega, dia bingung mau ngomong apa ini manusia tapi bukan, saudaraku. Nah, inilah yang menciptakan Adam dan Hawa. Sampai Rasul Yohanes itu di dalam bahasanya dia melihat seorang serupa anak manusia. Nanti kita akan baca. Setelah kita akan membaca dulu sekarang kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, bahwa manusia itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah, saudaraku. Tetapi ketika Rasul Yohanes ini melihat Tuhan yang mencipta Adam dan Hawa, itu, saudaraku, di mana Adam dan Hawa itu dicipta serupa, segambar dan serupa dengan penciptanya. Maka ketika Rasul Yohanes itu melihat sang pencipta itu, dia bingung menyebutnya di dalam bahasa, saudaraku, sehingga dia menyebutnya nanti, dan di tengah-tengah kaki dia itu nampak serupa anak manusia. Karena bingung, ini begitu dahsyat, begitu mulia, kalau manusia ya bukan. Jadi serupa anak manusia. Nanti kita akan baca. Kita akan baca dulu sekarang sejarahnya ketika Tuhan pencipta Adam dan Hawa itu membuat manusia, menciptakan Adam dan Hawa. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 dibacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Amin. Di sini dulu. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia, Adam dan Hawa itu dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan nanti, saudaraku, manusia sempurna yang bisa menampilkan rupa Tuhan itu Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Makanya dia disebut anak manusia, disebut anak Allah, anak Allah yang maha tinggi. Saudaraku, kemudian diteruskan, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Di ayat 27 ini disebut maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi kalau andai kata saya ini Allah, saya membuat sesuatu, itu sesuatu yang persis dengan saya, saudaraku. Jadi kurang lebih seperti itu. Tuhan menciptakan manusia itu seperti itu, menciptakan manusia itu menurut gambarnya.
menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, Tuhan berfirman di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 ini seolah-olah bareng, tetapi nanti prakteknya di Kejadian pasal 2 itu ternyata Hawa, saudaraku, itu diciptanya belakangan. Saudaraku, saya nggak tahu berapa lama Adam ini jomblo. Saya belum tanya sama Tuhan. Kalau saya nggak ngerti, saya nggak akan ngomong sama saudara. Jadi nggak mengada-ada ya, saudaraku. Tapi kita akan baca. Ternyata meskipun Tuhan berfirman dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, Allah itu menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Nah, yang dibuat pertama itu ternyata Adam, saudaraku. Tetapi Alkitab enggak nyatet, saudaraku. Disuruh mikir sendiri kita supaya memiliki hikmat Allah. Ternyata Adam dan Hawa itu dicipta ada jeda waktu, saudaraku, seperti nanti antara terbentuknya jemaat sempurna di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, yang langsung harpaso, anak laki-laki yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya dengan mempelai yang diungsikan ke padang belantara. Itu sempurnanya ada jeda waktu. Sudah dari nubuatan ini nanti terbukalah rahasia mengenai Wahyu pasal 12 itu jeda waktu antara orang-orang yang langsung harpaso berkarakter anak laki-laki dengan mereka yang diungsikan yang berkarakter wanita. Ini ada jeda waktunya membikinnya, saudaraku. Jadi Adam itu sempat jomblo ya, saudaraku. Di sini tidak dituliskan berapa tahun atau berapa puluh tahun ya, karena umur Adam itu panjang ya, saudaraku, tidak dituliskan. Kalau saya nggak ngerti, saya juga nggak akan ngarang-ngarang, oh Adam jomblo 3,5 tahun, saudaraku. Ya nggak gitu, saudaraku. Kalau di akhir zaman memang selisih antara anak laki-laki yang dilahirkan di Wahyu pasal 12 dengan terbentuknya mempelai yang sempurna yang nanti diangkat dari padang gurun itu jaraknya memang 3,5 tahun. Tapi saya tidak akan ngomong bahwa Adam dan Hawa itu jaraknya 3,5 tahun, tentunya bukan ya, saudaraku. Ya saya nggak ngerti, saya belum tanya Tuhan, jujur saja. Kita akan membaca ini ketika Adam jomblo, saudaraku. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 24 sampai 25 maksud saya. Kejadian 2 ayat 18 mulai. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Amin. Jadi saya terangkan di sini. Jadi Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi yang pertama dibikin seorang diri itu Adam. Jadi kalau ada konon kisah hikayat dulu, Adam itu sudah dibikin dengan seorang perempuan lain, saudaraku, itu tidak, saudaraku. Yang dibuat seorang diri pertama itu Adam, saudaraku. Jadi nggak bareng, nggak ada yang bareng dengan Adam itu, saudaraku. Memang ada kisah yang mengisahkan bahwa Adam itu dulu dicipta bareng dengan seseorang yang namanya, saya nggak usah sebut, itu satu kisah lain ya, saudaraku. Tetapi Alkitab kita itu ngomong yang dicipta seorang diri itu Adam. Nah, setelah itu karena Tuhan itu ngerti Adam itu jomblo itu enak, saudaraku. Sendirian itu yang nggak enak, tapi kadang ada enaknya juga, saudaraku. Di sini dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi ini Adam itu pernah sendiri, saudaraku. Ini Alkitab ngomong seperti itu, saudaraku. Pernah sendirian. Oh, itu tidak baik menurut pandangan Tuhan pencipta langit dan bumi yang nanti datang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-12 dan 13. Dia yang serupa anak manusia itu, yang begitu dahsyat, yang dahulu mencipta Adam dan Hawa itu nanti datang, saudaraku, tampil memimpin kegerakan kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 itu ayat yang ke-12 dan 13, saudaraku. Diulangi lagi ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, 19 Lalu diteruskan. Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Amin. Jadi ketika Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, itu kemudian nggak langsung dibikin Hawa, saudaraku, dibikin dulu binatang-binatang. Ini ngetes Adam itu kira-kira mudah jatuh cinta apa enggak gitu, saudaraku. Nah ternyata kan waktu itu nggak ada yang lain, saudaraku, nggak ada orang lain, saudaraku. Dia belum tahu bentuk yang cocok untuk dia itu seperti apa. Mungkin yang pertama dicipta gitu ada lagi dinosaurus gitu, saudaraku. Wah ini besar, jalannya kok gegak-gegok, wah jangan-jangan ini jodoh, saudaraku. Ternyata bukan, saudara, nggak sepadan. Jadi seperti itu, saudaraku. Adam itu pernah jomblo, kemudian Tuhan itu membuat binatang-binatang dulu, saudaraku. Ada sapi, ada jerapah dan lain sebagainya, ya, saudaraku. Jadi seperti itu. Kemudian langsung ayat yang ke-21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Amin. Jadi kemudian Tuhan membuat Adam itu tidur, dan ketika Adam itu tidur, itu diambil satu tulang rusuk. Jadi saudaraku, disinilah kemudian menjadi manusia itu menjadi ada temannya, ya, saudaraku. Dulunya enggak, saudaraku, Adam itu sendirian, binatang pun belum dibikin, saudaraku. Jadi pelongo-pelongo sendirian, bukan pelongo-pelongo bodoh, ya, saudaraku. Artinya kalau sendirian itu enggak enak, saudaraku. Akhirnya Tuhan menciptakan hiburan-hiburan yang lain. Yang pertama binatang-binatang itu supaya enak dipandang. Dibikinlah ayam, dibikinlah kerbau, dibikinlah kucing. Kalau dulu, saudaraku, mungkin kucing itu terlalu kecil, kutu. Dulu ya harimau, karena umur Adam kan 900 tahun, jadi itu saya yakin tingginya tidak setinggi saya 170 cm, 173 itu enggak. Adam itu tinggi. Kalau sama harimau gitu ya, kira-kira harimau itu kecil, saudaraku. Jadi nggak takut Adam itu sama harimau, karena harimau itu mungkin sebesar kucing kalau kita sekarang gitu, saudaraku. Ya, saudaraku, jadi ya ini ada sejarah tersendiri nanti, saudaraku. Jadi intinya di sini bahwa Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, dan untuk jadinya manusia itu, manusia laki-laki dan perempuan itu, saudaraku, itu ada jeda waktu, dan saya belum menemukan ini jeda waktu Adam jomblo sampai mendapatkan Hawa, sampai diberi Hawa ini berapa lama, itu saya belum mendapatkan hikmat untuk mengatakan kepada saudara tentang hal ini. Tetapi Adam itu pernah jomblo sekian lama, saudaraku, kemudian bertemulah dengan Hawa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nah Tuhan yang datang di akhir zaman itu Tuhan di dalam wujud seperti ketika mencipta Adam dan Hawa. Perhatikan baik-baik, itu bukan Tuhan seperti yang ada di dinding-dinding saudara, digambar oleh para seniman-seniman itu, dibikin patung oleh para pemahat, oleh para filsuf. Bukan Tuhan yang seperti itu. Saudaraku, yang datang di akhir zaman itu Tuhan yang dahulu menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan yang dahulu pernah mempribadi di dalam diri manusia sempurna yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus Kristus juga kita sembah, karena dia merupakan manifestasi Tuhan secara sempurna. Dia mampu merepresentasikan Tuhan yang begitu agung itu di dalam pribadinya. Maka Tuhan Yesus itu kita sembah, karena dia itu menyatu dengan Sang Pencipta tadi, saudaraku. Nah, Tuhan yang datang di akhir zaman itu, saudaraku,
adalah Tuhan dalam wujud ketika mencipta Adam dan Hawa. Kita akan membaca. Saudara, akan saya beritahu satu rahasia di sini, bahwa Tuhan yang datang di akhir zaman itu bukan Tuhan yang mini, saudaraku, tetapi Tuhan yang besar, yang maha besar, saudaraku. Tidak seperti Tuhan-Tuhan yang di foto-foto itu, saudaraku. Bukan. Nanti saudara betul-betul keliru. Nanti kalau di akhir zaman ternyata antikristus malah mengambil wajah seperti yang di foto-foto itu, gimana? Ini berbahaya banget, saudaraku. Nah, kita akan lihat kenyataan wajah Tuhan pencipta langit bumi yang akan datang di akhir zaman, yang memimpin kita di dalam kegerakan besar di akhir zaman. Wahyu pasal 1 ayat yang ke 10 mulai. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Terus? Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Amin. Jadi ini yang datang di akhir zaman itu. Dan di tengah-tengah kaki dian itu, di tengah-tengah jemaat di seluruh penjuru bumi ini, saudaraku, nanti akan memimpin kegerakan ini. Dia di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Ini karena dahulu Rasul Yohanes itu bingung. Wah, ini dahsyat sekali. Kalau manusia ya bukan, tetapi ini serupa dengan anak manusia. Bentuknya kok seperti manusia, makanya dikatakan serupa anak manusia. Ini karena Tuhan itu memang membentuk manusia itu, saudaraku, dulu serupa dengan gambar dia. Akhirnya ketika Rasul Yohanes itu melihat Tuhan, Rasul Yohanes jadi heran. Ini apa? Kok serupa dengan manusia? Kok serupa dengan Tuhanku Yesus? Saudaraku, kok ada kepalanya, ada matanya, saudaraku, ada tangannya, ada kakinya, saudaraku, pakai jubah yang luar biasa. Tetapi ini begitu agung luar biasa, Rasul Yohanes bingung. Akhirnya dia menyebut ada seorang serupa anak manusia. Ini Tuhan yang mencipta Adam dan Hawa. Saudaraku, dilanjutkan ayat yang ke-14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Ya, apa ada ini yang pernah gambar seperti ini? Tuhan yang kepala dan rambutnya itu putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Ini pernah ada yang gambar Tuhan seperti ini? Kan belum ada, saudaraku. Ngertinya Tuhan itu seperti yang di foto-foto itu, bukan foto, apa namanya, lukisan, karena Tuhan Yesus belum ada foto dulu. Jadi lukisan-lukisan itu berdasarkan imajinasi para seniman, patung-patung itu berdasarkan imajinasi para seniman. Tetapi kenyataan Tuhan yang datang ini, saudaraku, ini serupa dengan anak manusia. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Belum pernah ada toh yang gambar kayak gini. Ya kalau ada yang gambar, bagus, saya senang ini, saudaraku. Kemudian ayat yang ke-15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Ya, kalau tadi Rasul Yohanes bingung, ini manusia tapi suaranya kok seperti desau air bah. Begitu dahsyat, begitu menggelegar, begitu besar. Saudaraku, ini Tuhan yang mencipta Adam dan Hawa, saudaraku, yang menciptakan manusia itu serupa dengan gambaran dirinya. Oleh karena itu ketika manusia yang dicipta menurut gambar dan rupanya itu melihat dia,
melenggang, bingung dia, saudaraku. Ini manusia tapi kok dahsyat sekali, kok suaranya seperti desau air bah, kok luar biasa, matanya bersinar-sinar, saudaraku, bagaikan nyala api. Kemudian ayat yang ke-16, saudaraku. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang... Amin, saudaraku. Nah, ini kalau manusia biasa mana ada yang bisa memegang ke-7 bintang, saudaraku. Dan mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Wajahnya sopo sing iso bersinar sampai seperti matahari terik gitu, saudaraku. Itulah wajah dia yang menciptakan Adam dan Hawa menurut gambar dan rupanya. Sampai Rasul Yohanes melihatnya itu serupa anak manusia. Dia itu memegang ke-7 bintang, di tangan kanannya, di tangan kirinya nanti dia memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Dahsyat banget ini. Makanya ini Tuhan yang mencipta Adam dan Hawa, saudaraku, yang tampil di akhir zaman itu, saudaraku. Dahulu pernah tampil secara sempurna di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, di akhir zaman Imam Besar Agung ini tampil lagi memimpin kegerakan besar. Coba dibaca lanjutnya ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan Amin. yang hidup." Ya, di sini dulu. Jadi reaksi dari orang yang melihat Tuhan itu, saudaraku, baik itu Musa, Daniel, kemudian nabi-nabi, Yeskiel dan lain sebagainya, itu dikatakan kalau melihat, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Ini karena kedahsyatan Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang mencipta Adam dan Hawa, Tuhan yang dahulu mempribadi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung. Saudaraku, Tuhan yang dahulu mempribadi di dalam Imam Besar Malkisedek. Karena supaya apa? Supaya bisa dilihat orang, dia tampil sebagai Malkisedek itu, saudaraku. Dia tampil mempribadi di dalam diri Tuhan Yesus supaya menyelamatkan manusia. Saudaraku, ayat yang ke-18 diperhatikan. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. Jadi di tangan kanannya itu 7 bintang, terus di tangan kirinya itu di sini dikatakan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Artinya apa? Orang yang tidak mau taat dengan petunjuk Tuhan, dengan petunjuk Roh Kudus, dengan petunjuk bintang, Tuhan sudah siap menghukum di Hades dengan kekuatan Thanatos dan Hades, saudaraku. Sudah siap dihukum, sudah siap untuk menghukum Tuhan itu bagi orang-orang yang tidak mau bertobat di dalam penyucian dan pendamaian di Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal yang ketiga nantinya, saudaraku. Terus ya dibaca. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini, dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Amin. Jadi sampai di sini ya, saudaraku, inilah profil Tuhan yang akan datang di akhir zaman. Itu bukan Tuhan yang mini, yang kecil seperti kita, memiliki darah dan daging, tingginya 170 cm atau 2 meter. Saudaraku, itu bukan Tuhan yang kecil seperti itu yang akan datang itu. Bukan Tuhan yang seperti di gambar-gambar lukisan-lukisan itu, hasil imajinasi para seniman itu. Bukan Tuhan yang seperti di patung-patung hasil karya seniman itu, saudaraku. Tetapi Tuhan yang dahsyat, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan Adam dan Hawa, yang dahulu pernah mempribadi dalam sosok manusia sempurna yang namanya Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudaraku, dan Tuhan itu pemimpin kepada kesempurnaan Tuhan Yesus itu, saudaraku, supaya manusia nanti mampu kembali mencapai kesempurnaan,
Jadi yang datang di akhir zaman itu Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang begitu dahsyat. Dia yang Alfa dan Omega. Dia yang oleh Rasul Yohanes dilihat sampai Rasul Yohanes itu bengong, bingung, saudaraku, mau menyebut apa? Ini manusia tetapi kok dahsyat sekali. Akhirnya Rasul Yohanes menyebutnya ada seorang serupa anak manusia. Memang bukan manusia karena Tuhan, saudaraku. Serupa. Kenapa serupa? Karena manusia, anak manusia itu dicipta oleh Tuhan. Itu menurut gambar dan rupanya. Maka ketika anak manusia itu melihat penciptanya, maka anak manusia itu juga menganggap ini ada seorang serupa anak manusia. Nah, saudaraku, rahasia kitab Wahyu pasal 10 ayat yang ke-12 terbuka. Ya, saudaraku, siapa yang datang di akhir zaman itu bukan Tuhan yang mini, yang kecil seperti di foto-foto itu, bukan. Saudaraku, bukan itu, tetapi Tuhan Imam Besar Agung. Saudaraku, Tuhan pencipta langit dan bumi, Imam Besar Agung yang dahulu pernah tampil di dalam diri Melkisedek karena mau membimbing umatnya. Imam Besar Agung yang dahulu tampil di dalam diri Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia sempurna, pencerminan dari gambar Bapa di surga. Saudaraku, nah Tuhan yang demikian dahsyat itu nanti yang akan memimpin kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku, yang akan menyucikan, mendamaikan. Dan urusannya itu bukan cuma urusan Pulau Jawa, saudaraku, bukan cuma urusan Asia, bukan cuma urusan Amerika, tetapi ini urusan langit dan bumi. Oleh karena itu, Tuhan yang datang di akhir zaman itu Tuhan yang memegang ketujuh bintang juga. Saudaraku, ini bukan urusan Indonesia, bukan urusan Pulau Jawa, bukan urusan Amerika, Eropa saja, saudaraku, tetapi ini urusan Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Tuhan yang dahulu mencipta Adam dan Hawa menurut gambar dan rupanya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.